Harusnya duduk dulu ya. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian, baik yang datang di tempat ini gereja maupun yang mengikuti secara online. Salam sejahtera untuk kita sekalian dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kita bersukacita, berbahagia pada kesempatan ini boleh bersama-sama merayakan Natal di dalam ibadah Minggu Natal ini. Kiranya ibadah Natal pada kesempatan ini menjadi berkat bagi kita sekalian dan menjadi kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum ibadah Natal kita mulai, izinkan saya menyampaikan beberapa warta jemaat yang perlu mendapatkan perhatian bagi kita. Yang pertama, mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa organisatoris ataupun kepengurusan kemajelisan untuk tahun depan mulai tanggal 1 Januari 2023 sudah ada perubahan dengan Ketua Penatua Henry Mulyono, Wakil Ketua Penatua Allen M. Sinaga, Sekretaris Penatua Eva Kristinawati, Bendahara 1 sekaligus Bendahara Sarpras Penatua Benediktus Beni, dan Bendahara 2 untuk operasional Penatua Fiona Sandrawati, dan yang lain Penatua Yanlan Pratiwi, Penatua Wong Suping, Penatua Tesuyadi, Penatua Adiguna Bawalaksana, dan Pendeta Yose Emeraldo sebagai anggota. Selanjutnya diingatkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa disediakan amplop untuk persembahan Natal minggu ini. Yang warna ini adalah persembahan Natal ataupun syukur Natal untuk kali ini. Dan untuk amplop warna kuning ini adalah amplop persembahan syukur akhir tahun atau Thanksgiving Day yang dikumpulkan untuk yang kuning minggu depan tanggal 1 Januari. Kemudian yang ini diharapkan kumpulkan hari ini. Selanjutnya untuk kegiatan Natal, diingatkan bahwa kebaktian Natal hari ini hanya satu kali kebaktian saat ini. Dan di dalam kebaktian Natal saat ini akan dilayankan sakramen baptisan anak. Untuk itu kepada Bapak Ibu yang akan menyerahkan putra-putrinya dalam baptisan dapat mempersiapkan diri dengan baik, dan Bapak Ibu saudara sekalian dapat mendukung di dalam doa. Kemudian yang kedua untuk Christmas Carol akan dilaksanakan tanggal 27 sampai dengan 29 Desember. Untuk anggota yang akan dikunjungi nanti akan dihubungi oleh majelis jemaat.
Dan yang selanjutnya tentang kebaktian tahun baru dilaksanakan pada minggu depan tanggal 1 Januari 2023, itu bertepatan hari Minggu juga. Diselenggarakan kebaktian 2 kali, jam 8 dan jam 5 sore. Dan di dalam kebaktian tahun baru itu akan dilayankan sakramen untuk perjamuan kudus. Nah, sakramen perjamuan kudus juga menyertakan semua anak ataupun Bapak Ibu yang sudah baptis, baik baptis anak maupun baptis dewasa ataupun sidi. Jadi semuanya ikut ambil bagian di dalam perjamuan kudus. Dan untuk perjamuan kudus besok Minggu, majelis tidak melayankan untuk perjamuan kudus ke rumah anggota jemaat, khusus untuk minggu besok. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, warta yang dapat kami sampaikan. Warta selengkapnya dapat Bapak Ibu simak melalui warta PDF yang disediakan ataupun di-share melalui grup WA warga jemaat GKI Banjarnegara. Dan sekali lagi atas nama Majelis Jemaat mengucapkan selamat merayakan Natal. Tuhan memberkati kita sekalian. Dan mari kita mengambil saat teduh untuk memasuki seluruh rangkaian ibadah Natal pada kesempatan ini. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengawali seluruh rangkaian ibadah Natal pada kesempatan ini dengan lintani yang demikian. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bernyanyilah, dan bermasmurlah. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya. Dia menyatakan keadilannya di hadapan bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bangkitkanlah keperkasaanmu. Dan datanglah untuk menyelamatkan kami. Haleluya. Bangkitkanlah keperkasaanmu ya Allah. Dan itulah yang menjadi kesanggupan kita bersama-sama. Bangkitkanlah keperkasaanmu. Saudara yang kekasih, mari kita bersama-sama sambut kedatangan Tuhan ke dunia ini dengan kita bersama-sama menyatakan rasa syukur karena Allah datang ke dunia untuk mengampuni dosa-dosa umat manusia yang percaya kepadanya. Kita nyatakan selamat datang kepada Tuhan. Kita nyanyikan dengan bersukacita, syukur kita bisa memuliakan Tuhan dengan seluruh anggota badan kita dengan pujian dan tepuk tangan bagi Tuhan. Selamat datang.
Saudara yang terkasih, mari kita kuduskan ibadah raya Natal ini dengan bersama-sama menyatakan bahwa pertolongan dan kekuatan kita adalah dalam Immanuel, Allah yang beserta umatnya, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Kita tetap berdiri dan sabda Tuhan menyatakan melalui Filipi pasal 2 ayat 6 dan ayat yang sampai dengan ayat 8. Yesus Kristus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Allah yang Maha Tinggi telah berkenan turun ke dalam dunia demi keselamatan manusia. Di dalam inkarnasi tersebut, kita melihat, mengalami kemuliaan dan keagungan Allah yang berpusat pada kasih. Karenanya, mari kita berikan segala kemuliaan bagi namanya. Mari kita nyatakan sukacita Natal kita di dalam pujian dari pulau dan benua. Terdengar semak
Mari kita bersatu di dalam doa. Di dalam sukacita Natal pada kesempatan ini, ya Allah, kami datang kepadamu menaikkan rasa syukur dan puji bagi kemuliaan nama Tuhan, karena kasih-Mu begitu besar atas kami. Engkau telah rela meninggalkan kemuliaan di surga untuk datang ke dunia, memberikan keselamatan buat umat manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Kedatangan-Mu saat ini kami rayakan, kehadiran-Mu benar-benar kami muliakan. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, karena kehadiran-Mu tidak hanya di dalam masa Natal ini saja, tetapi setiap saat, setiap waktu Engkau selalu hadir bersama-sama dengan kami, menyertai seluruh kehidupan kami. Untuk itu kami bersyukur kepadamu ya Allah, kasih-Mu yang begitu setia, tidak pernah meninggalkan kami. Namun kami menyadari ya Tuhan, di dalam kami menyambut kedatangan-Mu ke dunia ini, di dalam kami menanggapi penyertaan Tuhan di dalam hidup kami, manusia diri kami yang lemah senantiasa ada pada kami, sehingga kami sering jatuh di dalam dosa, penyangkalan, di dalam dosa kesombongan, di dalam dosa-dosa perkataan maupun perbuatan. Untuk itu ya Tuhan, pada kesempatan ini kami datang kepadamu, memohon pengampunan akan segala dosa dan pelanggaran kami. Biarlah kasih setia Tuhan senantiasa memberikan pengampunan kepada kami, karena kami menyadari hanya kasih setia-Mu yang dapat menghapus dosa dan pelanggaran kami. Ya Tuhan, biarlah dengan pengampunan yang daripada-Mu, hidup kami ke depan semakin mengasihi Tuhan. Hidup kami ke depan semakin mewujudkan cinta kasih kepada Tuhan dan bersyukur kepada-Mu. Sehingga suasana Natal, damai Natal, berkat Natal senantiasa ada pada hidup kami setiap waktu. Terima kasih Tuhan. Ibadah kami pada kesempatan ini kami persembahkan bagi kemuliaan Tuhan yang sudah datang ke dunia. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami memohon. Amin. Tuhan Yesus yang kita nantikan sudah hadir bersama-sama dengan kita di dunia ini. Dia membawa sejahtera bagi kita sekalian dan sukacita yang luar biasa di dalam hidup kita. Oleh karena itu mari kita rayakan kasih-Nya dalam pujian, nyatakan hadir-Nya. Cinta kasih-Nya
selalu ada, Ia selalu beserta kita. Saat dunia penuh keraguan, banyak orang di dalam derita. Hadirnya Tuhan kita nantikan, bawa sejahtera dan sukacita. Mari berjaga dan terus berdoa, selalu percaya tetap setia, sampai akhirnya harapan nyata kita alami cinta kasih-Nya. Sambutlah datangnya, nyatakan hadirnya, jadilah lampi dan balungan, bawa kehangatan dalam kehidupan. Rayakan lahirnya, nyatakan hadirnya, dalam Yesus kita rasakan Allah selalu ada, Ia selalu beserta. Sambutlah datangnya, nyatakan hadirnya, jadilah lampi dan balungan, bawa kehangatan dalam kehidupan. Rayakan lahirnya, nyatakan hadirnya, dalam Yesus kita rasakan Allah selalu ada, Ia selalu beserta kita. Allah selalu ada, Ia selalu beserta kita. Saudara, mari kita bersatu dalam doa. Sungguh Engkau Tuhan, Immanuel, Allah yang beserta kami. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Allah yang senantiasa mau ada bagi kami. Kami bersyukur secara khusus kami mengenal Engkau di dalam Yesus Kristus. Dan saat ini kami boleh bersama-sama merayakan lahirnya, datangnya Tuhan di tengah-tengah dunia. Kami memohon pimpinan dan penyertaan-Mu ya Bapa, ketika kami hendak merenungkan firman-Mu, supaya melalui firman-Mu kami boleh ditolong semakin lagi menghayati makna kedatangan Tuhan di tengah-tengah kehidupan. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita bersama bangkit berdiri, kita akan membaca firman Tuhan. Firman Tuhan diambil dari Injil Yohanes, pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai yang ke-14.
Injil Yohanes pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai yang ke-14. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudari dipersilahkan duduk. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat Natal. Selamat Natal. Iya, mungkin kita bisa pakai kesempatan ini kalau nanti waktu sudah pulang mungkin nggak sempat. Sekarang boleh memberi selamat Natal dulu kepada orang-orang di kiri kanan saudara. Ya, selamat Natal. Selamat Natal. Selamat Natal. Ya, nanti yang mungkin belum sempat disalami nanti bisa disalami selesai kebaktian ya, atau lewat WA atau lewat apa bisa ya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada sebuah cerita tentang seorang bapak. Dia punya sebuah pohon mangga. Pohon mangga ini selalu berbuah dan buahnya lebat dan rasanya sangat manis. Ya, bapak ini makan, dia suka memetik dari situ dan makan bersama dengan keluarganya dan semua suka. Semua menikmati buah hasil dari pohon itu.
Nah, karena itu dia berpikir untuk bagaimana bukan cuma dia yang menikmati buahnya, tetapi yuk saya mau bagikan ke orang-orang di sekeliling. Ya, anak-anak, tetangga-tetangga pada mulai datang. Wah, ada buah mangga, kita boleh ngambil. Ya, enggak perlu nyolong, enggak apa, tapi diberi kesempatan sendiri untuk ngambil. Tetapi menjadi masalah ketika anak-anak ini sampai ke pohon mangga itu, ternyata pohonnya cukup tinggi. Dan mereka kesulitan untuk mengambil buah mangga tersebut. Mereka diizinkan, tetapi mereka kesulitan untuk mengambilnya. Ada yang mencoba memanjat, tetapi enggak jago sehingga akhirnya justru jatuh dan yang lain tidak berani untuk naik. Nah, melihat situasi ini, bapak ini kemudian punya akal. Ya sudah, saya buatkan sebuah tangga. Nah, saya buatkan sebuah tangga, lalu saya pasang di pohon itu, dan sekarang anak-anak itu bisa datang, bisa nanjat tangga itu, sehingga mereka bisa memetik buah mangga dan menikmatinya. Saudara baik ya, bapak ini baik ya. Nah saudara, itulah kira-kira kalau kita mau secara sederhana mengilustrasikan maksud Tuhan di dalam Yesus Kristus. Ada sebuah pohon mangga, ada sebuah kehidupan yang begitu indah yang dimiliki oleh Allah dan sesungguhnya disediakan bagi setiap kita. Permasalahannya kita dengan usaha dan upaya kita sendiri tidak bisa mencapai kehidupan yang Tuhan sediakan bagi kita. Dosa-dosa kita menghambat kita. Dosa-dosa kita mengkerdilkan kita menjadi manusia yang tidak maksimal, sehingga kita tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri menjangkau kehidupan yang Tuhan sediakan. Karena itu Allah sendirilah yang kemudian bekerja bagi kita. Allah sendirilah yang kemudian berusaha merangkul kita. Allah sendirilah yang menyediakan tangga jalannya bagi setiap kita. Dan jalan itu adalah melalui Yesus Kristus. Yesus yang lahir di dunia. Dialah sang manusia Natal. Allah yang hadir dan lahir dengan sebuah tujuan untuk merangkul kita, untuk memulihkan kita sebagai manusia. Nah, saudara, di tengah-tengah perayaan ini, ketika kita hendak menghayati Sang Manusia Natal, tema kita adalah kemuliaan manusia Natal. Kita diajak merenungkan siapa Yesus. Dan penting bagi kita untuk mengerti siapa Yesus. Ngapain sih tiap tahun kita merayakan Natal? Apa sih istimewanya Yesus? Sehingga kita rayakan dengan penuh sukacita kedatangannya dan kelahirannya. Saudara, kita perlu melihat apa penegasan tentang identitas Yesus. Di dalam bacaan kita ada beberapa hal yang menurut saya penting untuk kita refresh, untuk kita ingat kembali, dan untuk kita rayakan dengan penuh syukur. Siapakah Yesus? Yohanes 1 ayat yang pertama berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Saudara, ini sesuatu yang penting ketika kita berbicara tentang siapa Yesus. Yesus bukanlah sosok yang baru ada, baru eksis 2000-an tahun yang lalu. Yesus adalah sosok yang sudah ada dari mana? Dari mulanya. Firman ini merujuk kepada Yesus. Memang saat dulu-dulunya belum diberi nama Yesus. Ketika lahir dari perawan Maria baru diberi nama Yesus. Allah menyelamatkan. Tetapi apakah berarti Yesus baru ada saat itu? Enggak, saudara-saudara. Dari semula sudah ada Yesus. Sudah ada Allah sang firman, dan firman itu adalah Allah.
Firman itu bukan makhluk yang lebih rendah, makhluk yang diutus untuk kita, manusia yang spesial saja, tetapi itu sungguh adalah Allah. Kenapa kita merayakan Yesus? Karena Yesus sungguh adalah Allah. Dan lebih jauh lagi di dalam Yesus dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia tidak ada sesuatu apapun yang boleh jadi. Jadi kalau kita bisa bernafas, berjalan, berlaku ini dan itu dalam hidup, semua karena siapa? Karena Tuhan Yesus. Kalau kita bisa memiliki kehidupan, kalau kita punya anak, ya, semua karena siapa? Semua karena Yesus. Ya, jadi segala kehidupan yang kita miliki adalah di dalam Yesus. Dan di dalam Yesuslah kita menemukan terang. Ya, bukan hanya sebuah hidup, tetapi Yesus menjadi terang bagi manusia. Dan kalau kita punya terang itu, dikatakan di situ bahwa kegelapan tidak akan menguasai kita. Ya, ayatnya yang kelima, terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Yesus bukan hanya Allah yang jauh, Yesus bukan hanya Allah yang ada nun jauh di sana untuk kita sembah. Tetapi Dia menjadi terang manusia yang datang di dalam hidup setiap kita. Dan kalau kita mau terima terang itu, seperti semalam kita secara simbolis menyalakan lilin sebagai tanda kita menerima kedatangan Tuhan, maka kedatangan Tuhan bukan sekedar nambah-nambahi hidup kita, bukan sekedar meramaikan isi hati kita, tetapi terang itu memberikan kita kemampuan untuk melawan kegelapan. Kristus yang datang memampukan kita untuk mengalahkan keberdosaan kita, sehingga kita bisa hidup bagi Allah. Saudara yang terutama, ketika Yesus datang bagi kita, Yesus bukan hanya menyerupai manusia. Ayatnya yang ke-14 berkata kepada kita, firman itu telah menjadi manusia. Kata manusia di dalam bahasa Yunaninya adalah sarx, yang kalau harafiah sebenarnya berarti daging. Ya, jadi firman itu telah menjadi daging. Allah bukan hanya datang menjelma etok-etok seperti manusia, bukan hanya mirip manusia, tetapi Dia sungguh menjadi manusia. Dia sungguh menubuh menjadi manusia dengan segala kemanusiaannya. Karena itu kita kalau mengikuti kisah tentang Yesus, kita akan membaca Yesus mengalami lapar. Yesus mengalami lelah sehingga tertidur. Yesus mengalami sakit dan derita ketika dicambuk, bahkan ketika nanti disalib. Itulah kemanusiaan Yesus, dan kemanusiaan ini ditempuh demi siapa? Demi setiap kita. Itulah saudara-saudara kemuliaan Sang Manusia Natal. Kemuliaan Allah bukan hanya sesuatu yang kita sekarang pandang dari jauh. Kemuliaan Allah hadir di dalam Yesus sebagai manusia Natal, lahir untuk kita bisa lihat, kita bisa alami secara dekat. Kalau membayangkan Allah itu kayak apa, melakukan apa, kita mungkin bingung. Kalau kita membayangkan sehari-hari jadi Allah tuh kayak gimana ya, kita mungkin tidak bisa membayangkan. Tapi ketika Allah itu hadir dalam Yesus, kita melihat di dalam manusia yang datang ini, kita melihat apa yang Dia lakukan. Kita menemukan sebuah teladan kasih Allah. Kita menemukan seseorang yang rela mengosongkan dirinya
untuk melayani setiap kita di dalam kasih. Dan itulah Yesus, saudara-saudara. Itulah Tuhan yang datang di dalam Yesus, bukan untuk dilayani, bukan untuk dimuliakan, tetapi untuk melayani dan memuliakan kita. Karena itulah kita terpanggil untuk juga memuliakan Tuhan karena Dia memberikan dirinya bagi setiap kita. Pertanyaannya, saudara-saudara, sudahkah Yesus lahir di hati kita? Sudahkah Yesus datang hadir di dalam kehidupan setiap kita? Sudahkah kemuliaan manusia Natal itu sekarang juga tercermin di dalam diri setiap kita? Adakah Natal lahir di hati kita? Ataukah Natal masih sekedar sebuah kesibukan akhir tahun? Masihkah Natal sekedar menjadi sebuah hingar-bingar? Atau justru mendorong kita sungguh-sungguh untuk meneladan Yesus yang adalah kasih? Saya teringat sebuah kutipan dari Bunda Teresa. Dia berkata demikian, Natal adalah setiap saat kamu mengizinkan Tuhan mengasihi orang melalui dirimu. Apakah Natal sungguh-sungguh ada di hati kita? Apakah Yesus sungguh-sungguh lahir di kita? Pertanyaannya, apakah kita sudah mengizinkan Tuhan mengasihi orang melalui kita? Kalau kita mengizinkan Tuhan memakai kita untuk menjadi perpanjangan kasih-Nya, disitulah Natal sudah lahir bagi kita. Disitulah Yesus sudah datang menjadi terang di dalam hidup kita. Saya membagikan sebuah kisah yang menginspirasi tentang sebuah organisasi non-profit bernama Tiny Tims Toy Foundation di negara bagian Utah, Amerika Serikat. Organisasi ini melakukan sebuah hal yang sederhana. Mereka membuat mainan mobil-mobilan dari kayu. Mainan ini kemudian dibagi-bagikan melalui aksi sosial, melalui gereja, melalui rumah sakit anak-anak. Bahkan diceritakan beberapa kali ada sopir truk mampir, ngangkut beberapa box supaya di jalur berjalan dia bisa bagikan itu kepada anak-anak. Nah, saudara, yang menarik, setiap tahun mereka membuat 80 sampai 120 ribu mobil-mobilan kayu, dan masa Natal adalah masa yang paling sibuk. Dan yang sangat menakjubkan, mereka yang mengerjakannya ini adalah para pensiunan. Rata-rata tenaga kerjanya berusia 80 tahun. Jadi opa-opa, oma-oma berumur 80 tahun ngumpul bikin mobil-mobilan kayu untuk dibagikan. Nah, kenapa mereka memilih melakukan ini? Menurut sang pendiri Alton Tracker, dia berkata bahwa mainan ini suatu hal yang sederhana, tetapi dampaknya luar biasa. Setiap orang yang dikasih, setiap anak-anak yang menerima mobil-mobilan kayu ini, reaksinya selalu sama. Mereka akan segera deprok itu apa ya? Enggak ngeletak ya, duduk di bawah lah. Duduk di bawah dan mereka akan segera mulai memainkan mobil-mobilan itu. Enggak peduli laki-laki, enggak peduli perempuan, anaknya masih balita apa SD, di segala usia yang menerima, reaksinya sama. Mereka akan segera duduk dan memainkan mobil-mobilan itu dengan muka yang bersukacita. Dan bagi Alton Tracker, sukacita itu sesuatu yang bisa dibagikan. Saudara, bagi sebagian anak-anak, kata dia, di mobil-mobilan ini
menjadi mainan mereka yang pertama, bahkan mungkin mainan mereka satu-satunya. Ada banyak orang yang mungkin tidak punya kesempatan untuk punya mainan, anak-anak yang tidak punya kesempatan punya mainan. Karena itu Alton Tracker datang untuk memberkati mereka. Nah, saudara, ini sebuah bukti, sebuah contoh bagaimana kita bisa hadir untuk mengasihi. Pertanyaannya, bagaimana saudara mau mengizinkan Tuhan memakai saudara untuk mengasihi orang lain? Saat ini saya mau mengajak kita semua merenungkan ini, dan tidak hanya merenungkannya. Saya mau mengajak kita melakukan sebuah aksi Natal. Saudara-saudara, Natal seringkali identik dengan bagi kado, ya. Nah, karena itu saya mau mengajak kita berbagi kado, ya. Sebelumnya saya minta teman-teman buat berbagi. Bapak Ibu, saya mau membagikan bagi setiap kita sekartu. Ya, Bapak Ibu bisa mengambil 1 sampai 3 kartu. Ya, dan kartu ini nanti mau dipakai untuk kita memberi sebuah hadiah, kado, kasih kepada seseorang. Ya. Nah, ketentuannya nanti kalau Bapak Ibu sudah buka, gitu ya. Mari silakan. Bapak Ibu, kartu remi ada berapa set kembangan? Kalau saya istilahnya kembangan. Ada 4 ya Bapak Ibu ya. Ada hati, wajik, keriting, dan sekop. Ya, nah masing-masing akan mewakili sesuatu atau orang yang saudara perlu perhatikan atau berikan kasih. Ya, kalau saudara menerima wajik, berarti berikan sebuah perhatian kasih kado Natal untuk orang yang tidak mampu. Kalau itu sebuah sekop, berikanlah kepada seseorang di tempat kerja saudara. Entah karyawan, entah rekan kerja, entah mungkin atasan saudara. Kalau saudara menerima keriting, ya, silakan bagikan kasih kepada tetangga di sekitar rumah saudara. Atau kalau saudara menerima hati, nyatakan kasih itu kepada seseorang di rumah saudara, keluarga di rumah, atau mungkin keluarga yang ada jauh. Saudara bisa mengambil 1, 2, atau 3. Kalau saudara merasa 1 kurang, mau menantang diri lebih, silahkan ambil 3. Kalau 3 kurang mau ngambil 10 ya boleh lah, saya dengan senang hati. Kalau ketentuannya mau dicatat, mbokan lupa boleh. Ya. Nah, Bapak Ibu, kita masih punya waktu Natal sampai Epifani. Epifani itu tanggal 8 Januari kalau nggak salah. Ya. Kita masih punya masa Natal yang biasa disebut orang sebagai masa Natal itu dari 25 hari Natal sampai Epifani. Ya, kita merayakan Epifani nanti di Januari tanggal 8.
Nah, saudara punya waktu ini untuk berpikir apa yang mau saudara bagikan. Ya. Saudara punya waktu sekian hari, 12 hari lebih untuk berpikir siapa yang mau saudara berikan sebuah kado kasih. Ya, bisa sebuah barang, bisa suatu yang lain, tetapi nyatakanlah kasih itu. Ya, ada yang belum menerima kartunya? Ya. Ya, kalau semua sudah menerima kartunya, dan ini ajakan saya supaya saudara-saudara kita mencoba melakukan sebuah aksi nyata kasih kita di dalam Natal ini. Mari kita mengakhiri perenungan ini, saya mengajak kita bersama mengucapkan kalimat ini sebagai komitmen kita. Ya, 1, 2, 3. Pancarkan kemuliaan Natal melalui laku kasih-Mu. Amin. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Tukar posisi, mau buat paduan suara. Persembahan pujian dari paduan suara Nafiri untuk mengiringi saat teduh kita. Tak berarti tanpa Yesus.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini di dalam ibadah ini kita juga akan melayankan baptisan kudus bagi anak-anak. Baptisan kudus ini diperuntukkan bagi anak-anak yang orang tuanya telah menyatakan iman dan sesuai dengan amanat Tuhan Yesus Kristus. Mereka rindu untuk menjadikan semua bangsa muridnya, membaptis mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan mengajar mereka hidup seturut kehendaknya. Baptisan kudus adalah tanda dan materai yang kelihatan atas perjanjian kekal yang diikat Allah dengan umatnya, dan yang menjadikan kita anak-anak Allah, dibersihkan dari dosa melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, dipersatukan dengan tubuh Kristus, yaitu gereja yang kudus dan am. Mereka memiliki kehidupan yang baru, yang dipimpin dan dibaharui oleh Roh Kudus, hingga kelak menerima bagian di dalam kehidupan kekal yang disediakan Allah. Kita bersyukur pada hari ini ada 4 orang anak yang akan menerima baptisan kudus. Mari saat ini kita mempersiapkan diri memasuki pelayanan perjamuan kudus dengan bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu, untuk hikmat-Mu yang menuntun 4 keluarga untuk membaptiskan anaknya saat ini. Kami percaya ini semua tidak lepas dari campur tangan dan tuntunan Tuhan. Dan kami juga percaya ke depan Tuhan yang akan memberkati semuanya. Berkati pelayanan saat ini, di dalam syukur kami hendak menyambut saudara-saudara kami yang baru. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya sekarang mengundang orang tua calon baptisan bersama dengan anaknya masing-masing untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara, sekarang akan dilayankan baptisan kudus bagi anak-anak saudara. Supaya nyata di hadapan jemaat, saya mengajak saudara-saudara untuk mengingat baptisan saudara-saudara sendiri dan menyatakan iman saudara yang akan diajarkan kepada anak-anak saudara dengan saudara menjawab pertanyaan ini. Yang pertama, percayakah saudara kepada Allah Bapa, pencipta dan pemelihara kita, kepada Yesus Kristus anaknya, Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kepada Roh Kudus yang membaharui hidup kita. Yang kedua, apakah saudara percaya
bahwa perjanjian antara Tuhan dengan saudara juga berlaku bagi anak-anak saudara. Yang ketiga, apakah saudara berjanji untuk menjadi teladan bagi anak saudara ini dan mengajarkan firman Allah kepadanya? Apakah jawab Bapak Ibu orang tua dari Bima Kumara? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab Bapak Ibu orang tua dari Livia Kristi Sinaga? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab Bapak Ibu orang tua dari Tiar Manuela Sihaloho? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab orang tua dari Watson Sebasesa Adiguna? Ya, saya percaya dan berjanji. Puji Tuhan. Mulai. Percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Saudara semua dipersilahkan duduk. Pelayanan Sakramen Baptis Anak yang pertama, Bima Kumara, putra dari Bapak Ade Irawan dan Ibu Kuntri Muksiana. Agak maju sini. Tangannya sini. Tangannya sini. Ya. Bima Kumara, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Ini. Pelayanan Sakramen Baptis Anak yang kedua, Livia Kristi Sinaga, putri dari Bapak Dimson Sinaga dan Ibu Febriana Malau. Halo. Livia Kristi Sinaga, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya. Amin.
Pelayanan sakramen baptis anak yang ketiga, Tiar Manuela Sihaloho, putri dari Bapak Menata Sihaloho dan Ibu Rentiana Nababan. Mari Tiar. Ya. Tiar Manuela Sihaloho, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Pelayanan sakramen baptis anak yang keempat, Wetsen Sebasesa Adiguna, putra dari Bapak Adiguna Bawa Laksana Karunawan dan Ibu Saradina Sitompul. Wetsen Sebasesa Adiguna, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Saya sekarang mengundang semua calon baptisan bersama dengan keluarganya untuk berdiri di depan. Menghadap ke saya, sini ya, sini dulu ya. Ya. Kita akan ada pengucapan berkat, nanti Bapak Ibu Saudari akan merespon dengan nyanyian doksologi. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil saudara di dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, kiranya melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan saudara. Dialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Pujilah kami semasa, sumber segala dunia, surga dan bumi puji-puji, Sang Bapa punya Roh Kudus. Jemaat dipersilahkan duduk. Para orang tua yang sudah membaptiskan anak-anaknya, selamat. Dan terimalah beberapa pesan. Biarlah Tuhan yang sudah memberi kehidupan bagi anak-anak saudara, kehidupan yang baru, hendaklah saudara pelihara hidup itu dengan sungguh-sungguh. Bantulah mereka agar mereka bertumbuh di dalam iman, sehingga kehidupan baru mereka semakin kuat setiap hari. Saudara-saudara perlu mendidik anak-anak saudara, sehingga mereka berangsur-angsur mengerti secara pribadi makna perjanjian Allah itu, serta firman-Nya, dan pada waktunya mereka bisa mengaku iman percayanya sendiri dengan sepenuh hati. Sekarang saya mempersilahkan saudara-saudara untuk
membalikan badan menghadap ke arah jemaat. Jemaat Tuhan yang berbahagia, terimalah saudara dan saudari kita ini sebagai anggota-anggota persekutuan tubuh Kristus dan pewaris kerajaan Allah. Terimalah dengan penuh kasih sayang, saling merawatlah, saling memeliharalah, dan saling menegurlah. Secara khusus bagi para orang tua baptisan anak, dukunglah para orang tua di dalam pendidikan iman anak-anak mereka. Dengan sukacita dan syukur kepada Tuhan, kami menyambut saudara-saudara untuk bersama-sama dengan kami bersekutu serta bersaksi melayani bagi Kristus karena kita satu tubuh di dalam Dia. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Peserta baptisan dipersilahkan kembali ke tempat duduknya. Mari saudara, saat ini kita menyatukan hati kita bersatu di dalam doa syafaat. Allah Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur untuk anggota keluarga baru di dalam Tuhan, keluarga Allah yang baru di dalam Tuhan, yang sudah boleh menerima baptisan kudus pada saat ini. Kami mendoakan mereka dan keluarga mereka. Biarlah senantiasa bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Dan juga kami setiap umat-Mu yang hadir saat ini, biarlah kami juga boleh bertumbuh bersama-sama di dalam iman. Biarlah Natal yang kami rayakan saat ini tidak sekedar hanya menjadi kemeriahan dan kegiatan semata, tetapi Natal itu biarlah hadir di hati kami. Natal itu hadir dengan Yesus lahir di hati kami, dan biarlah hati kami melimpah dengan kasih, dan kasih itu kami nyatakan di dalam laku kehidupan kami. Kami rindu hidup kami memuliakan Tuhan, karena itu pakailah kami Tuhan dengan segala keterbatasan kami. Tetapi kami percaya di dalam kuasa Tuhan, Engkau memberikan kami kuasa menjadi anak-anak-Mu yang menyatakan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau kami juga tadi bersama-sama hendak mengambil sebuah komitmen, melakukan sebuah aksi Natal, Tuhan yang mau berkati kami, Tuhan yang mau tuntun kami, supaya kasih yang Engkau percayakan kepada kami melalui kartu-kartu yang sudah dibagikan, biarlah kasih itu boleh kami nyatakan dengan baik, dan biarlah melaluinya orang boleh merasakan dan merayakan kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa supaya Natal juga boleh dirayakan dengan penuh sukacita dan damai sejahtera di antara semua umat-Mu di berbagai tempat. Biarlah setiap orang yang datang di dalam ibadah Natal hari ini dimanapun mereka berada, mereka juga boleh merayakan, merasakan, bahkan menerima hadirnya Tuhan di dalam hati dan hidup mereka. Kami berdoa di tengah-tengah segala pergumulan dunia, di tengah-tengah segala tantangan kegelapan yang ada di dunia ini, baik di tingkat yang paling luas maupun sampai yang paling personal di dalam hidup kami, di sekeliling kami. Kami percaya kegelapan tidak akan menguasai, kegelapan tidak akan menang, karena kasih Tuhan jauh lebih besar, jauh lebih mulia dibandingkan segala kegelapan dunia ini. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa-doa kami mau serahkan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa.
Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita akan mempersiapkan diri untuk mempersiapkan perjamuan kudus pada tanggal 1 Januari 2023 yang akan diselenggarakan pada pukul 8 pagi dan pada pukul 17 sore diadakan sakramen perjamuan kudus. Marilah kita mempersiapkan diri untuk memahami dan menghayati arti perjamuan kudus dalam hidup kita, serta melakukan pemeriksaan diri atau sensora morum sebagai berikut. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya seperti murid-muridnya dahulu mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia sejak ia lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di surga. Marilah kita merenungkannya. Apakah kita benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus, untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang membaharui hidup kita? Apakah kita menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, sampai dengan kedatangannya kembali, terkait erat dengan kehidupan kita? Pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus, sehingga ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya, juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkannya. Apakah kita menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan kita dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan kita? Apakah kita menghayati bahwa seluruh kita adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkannya. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus kita mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama kita? Apakah kita menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, kita menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan, serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama kita? Sudahkah kita menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan kita? Sudahkah kita menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi ini? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus pada tanggal 1 Januari 2023.
Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan memberikan persembahan. Marilah kita menyatakan ungkapan syukur dan pemberian diri kita melalui pengumpulan persembahan. Nats yang mendasari persembahan kita diambil dari Yohanes 3 ayat 16. Marilah kita membaca ayat persembahan tersebut secara bersama-sama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kebaikan Tuhan dalam hidup kita adalah sesuatu yang perlu kita respon dengan syukur dan aksi yang memuliakan Tuhan, termasuk melalui pemberian persembahan untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Mari kita saat ini bawa persembahan ini dengan ketulusan hati dan sukacita. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri dan kita akan berdoa. Segala hormat dan puji syukur kami naikkan di dalam hadirat-Mu, ya Bapa. Oleh karena kasih setia, cinta kasih dan pernyataan-Mu, sehingga pada saat ini, pada pagi hari ini, kami dapat bersama-sama berkumpul, beribadah, merayakan hari Natal. Bapa, Engkau adalah Allah kami, Sang sumber berkat kehidupan. Engkau telah menyertai kehidupan kami, Engkau telah melimpahkan berkat-berkat yang tak terhingga jumlahnya, yang senantiasa baru dan terus mengalir tiada hentinya. Terima kasih ya Bapa, atas penyertaan, perlindungan dan pimpinan-Mu di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu ini. Bapa, kami rindu dan ingin belajar untuk tetap setia dan taat melakukan kehendak-Mu. Kami rindu dan ingin belajar agar kami dapat dijadikan alat sebagai saluran berkat bagi orang-orang yang membutuhkannya. Kami rindu dan ingin belajar ya Bapa, agar kami dapat menjadi hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu, dan mau ambil bagian untuk melayani Engkau di rumah-Mu ini, di gereja-Mu ini ya Bapa, sehingga kami dapat bersama-sama bertumbuh dalam iman, sehingga kami dapat berbuah dan berbuah. Terima kasih ya Bapa, dengan segala kerendahan hati, pada saat ini kami membawa persembahan ini di hadapan-Mu. Mohon Engkau yang akan menyucikan, melayakkan, dan mengkuduskan semua persembahan ini. Terima kasih ya Bapa, mohon berkat-Mu untuk tangan-tangan yang sudah memberikan, Engkau senantiasa menjaga, menolong, memberkatinya. Terima kasih ya Bapa, kami mohon berkat-Mu untuk acara ibadah pada hari ini hingga akhir nanti. Kiranya Engkau yang akan senantiasa melindungi kami, memberikan kami kesehatan, menjaga kami, sehingga Engkau akan kumpulkan anak-anak-Mu ini pada ibadah-ibadah minggu yang akan datang. Terima kasih ya Bapa. Kami naikkan doa syukur ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Biarlah tersiar di gunung, bukit, lembah, bahwa Sang Juru Selamat telah datang. Biarlah segala yang bernafas bertekuk lutut di hadapan-Mu dan memuji kebesaran-Mu. Biarlah nama-Mu saja yang termasyhur di seluruh bumi, hingga Engkau akan datang kembali menjemput kami di awan-awan permai. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. KJ 119, Hai dunia, gembiralah.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nambah pengumuman sedikit, nanti kalau meninggalkan ruang ibadah silahkan lewat pintu utama, ada bingkisan kecil buat saudara-saudara semua ya. Jadi jangan lewat pintu samping, lewat pintu utama saja ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus Dalam kasih dan karya, terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. kini terimalah berkat dari Tuhan. Terang Tuhan berseri, menerangi langkahmu, kasih sukacita kan selalu besertamu, kuat dan cinta Allah ada dalammu, damai sejahtera terus dalam hatimu. Kami mengucapkan selamat Hari Natal, sukacita Natal beserta dengan kita dari sekarang sampai dengan selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Drumnya mati.